Tadinya aku pikir di Jawa Barat itu nggak ada peninggalan kayak candi di Jawa Tengah. Ternyata punya model-model kayak situs-situs kayak begini. Ada situs yang ternyata jadi kayak piramida berundak ya, yang ternyata mereka sebut sebagai teknologi purba masa lalu yang punya daya yang hebat sekali gitu. Ternyata manfaatnya itu bukan ece-ece ya, kawasan ya, hampir seluruh kawasan. Nah, ini kan bicara tempat yang cuman Jawa Barat aja. Bayangkan kalau misalnya emang Indonesia itu ternyata punya piramid atau punya teknologi kuno masa lalu yang tersebar luas di Indonesia lah di masa sekarang. Mungkin itu yang salah satunya yang menjadi Indonesia itu sebagai pusaka abadi nan jaya ya. Ketika lagi diskusi soal ini sama Mas Anton, saya tiba-tiba terbawa suasana dan bisa dibilang itu ngelihat secara batin lah, secara spirit. Awalnya samar-samar, lama-lama makin terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, enak ini. Ini aku agak kurang enak badan sedikit ya, tapi semoga kita bisa. Sama ya. Dari kita syuting ini setelah Lebaran 2025. Ya. Dari 10 hari terakhir Ramadan itu agak nggak enak sampai sekarang lah. Ya. Mungkin kondisinya banyak yang lagi ngalamin juga kayaknya tentang kesehatan. Tapi semoga Sobat Time Travel selalu dalam keadaan yang sehat, Amin. Tidak kekurangan suatu apapun, dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan sebaik-baiknya dan dalam lindungan Allah. Amin. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini sebenarnya jadi kayak melanjutkan aja kali ya, Liv. Melanjutkan dari episode sebelumnya gitu. Sebenarnya kan ada rasa penasaran, ada ketertarikanku tuh tentang pusaka itu loh. Masih menyangkut dari episode sebelum kita hari ini. Jadi aku tuh berpikir ya, karena ada disebutkan di dalam sebuah lagu bahwa Indonesia pusaka gitu. Pusaka abadi nan jaya gitu kan. Nah, jadi penasaran sebenarnya pusaka itu yang sebenar-benarnya itu seperti apa sih? Nah, tiba-tiba tuh di berandaku itu muncul ini Liv, pembahasan tentang gunung. Nah, aku kan juga jadi berpikir, apakah jangan-jangan ini pusaka gunung-gunung yang ada di Indonesia ini merupakan pusaka yang penting yang membuat Indonesia itu jadi satu negeri yang besar gitu. Aku pikir begitu ya. Kenapa begitu? Karena di pembahasannya kita kali ini, mungkin Sobat Time Travel atau Alif juga udah pernah tahu kalau misalnya nama-nama gunung di Nusantara itu pernah diganti namanya. Dari nama aslinya menjadi nama yang sekarang kita kenal, gunung-gunung itu. Nah, lalu kemudian dari pembahasan pergantian nama gunung-gunung itu, akhirnya membawa pada satu pembahasan tentang teknologi kuno di masa lalu. Nah, teknologi kuno di masa lalu itu ternyata menjadi satu miniatur dari gunung itu sendiri, miniatur kekuatannya dari gunung itu sendiri. Maka ada yang menyebutkan lagi diteliti sebuah teknologi masa lalu yang ternyata itu berupa portal suara, Liv. Dan itu ada di wilayah sekitar Jawa Barat, di Jawa Barat. Nah, ternyata mereka menduga, meriset lah gitu, bahwa ternyata portal suara ini menjadi satu pusat yang meresonansikan ulang
vibrasi-vibrasi suara ke seluruh titik-titik kesadaran yang ada di muka bumi ini. Berarti kan masa lalu itu hebat sekali teknologinya kan gitu. Nah, sebenarnya yang aku ingin tanya, memulai penelusuran kita kali ini sebenarnya gini. Apakah dengan berubahnya nama gunung itu, kemudian gunung itu tidak memunculkan vibrasi sejatinya, memunculkan kebaikan sejatinya kepada kawasan? Gitu dulu deh, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuh bahas gunung, kayaknya udah lumayan lama. Iya, lama. Terakhir kali mungkin hampir lebih dari 6 bulan yang lalu. Betul. Ingat saya. Terus belakangan ini kan kebetulan juga ada berita tentang gunung-gunung api yang semakin aktif. Ya, gejolak ya. Gejolaknya. Apalagi yang dekat-dekat kita tuh. Yang dekat sama kita itu Gunung Gede. Ya, Gunung Gede. Beberapa hari yang lalu dari syuting ini ada berita tentang Gunung Gede lagi aktif. Ya. Siaga kalau nggak salah, bahkan sampai ditutup jalur pendakiannya dari tanggal 3 April sampai 7 April 2025 kalau nggak salah. Terus Mas Anton membahas tentang itu, tentang tema itu. Akhirnya ada pertanyaan kayak tadi. Kalau misalnya Mas Anton nanya, dirubahnya nama gunung, itu apakah juga mengubah vibrasi sejati dari gunung itu? Dari yang saya tahu, sejauh yang pernah saya dengar dari tutur orang tua masa lalu, dari yang sedikit pernah saya baca juga dari beberapa literatur, bahwa dalam berbagai macam kebudayaan, gunung itu banyak disimbolkan untuk sesuatu energi yang sakral. Karena di dalam gunung itu ada sebuah energi besar yang bergejolak. Dalam budaya masa lalu, seringkali orang-orang di peradaban masa lampau itu sering melakukan aktivitas yang sifatnya spiritual menghadap atau di gunung. Baik itu orang bilang tapa, meditasi, apa segala macam. Dan juga kalau misalnya kita perhatiin, cukup banyak peninggalan-peninggalan masa lampau yang berada di sekitar gunung, kaki atau lereng gunung, candi, atau salah satunya yang ada di wilayah Jawa Barat, yaitu Gunung Padang di Cianjur, yang mana menghadap langsung ke arah Gunung Gede kalau diperhatikan. Nah, dirubahnya nama gunung, menurut apa yang tadi diceritakan, esensinya tuh nggak berubah, Mas. Secara spirit itu ada bola energi, ada energi besar di sana, yang sejauh yang saya tahu dan saya pernah dengar, bahwa gunung itu sebagai salah satu sumber pancaran dari bawah, yang orang bisa bilang dari inti bumi. Terus yang saya tahu juga bahwa pancaran-pancaran tersebut punya pintu-pintu mengarah kepadanya. Intinya gunung sebagai simbol, selain sebagai pasak daratan di bumi, juga sebagai penghubung antara makhluk dengan sang ilahi, gitu. Dari peradaban masa lampau hingga masa kini sebetulnya. Jadi dari panjangnya penjelasan tadi, esensi gunung yang memiliki energi sangat besar itu nggak berefek apapun kalau namanya dirubah. Mau namanya apa kayak itu nggak merubah apapun. Nah, Liv, Sobat Time Travel, ini kan beresonansi dengan pertanyaanku di awal ya. Aku pun jadi bingung setelah bacanya itu di referensi itu, karena dia menyebutkan ada gunung dan kemudian juga ada Gunung Padang, which is mungkin bukan gunung beneran ya, karena dia dibuat manusia lah gitu. Nah, pertanyaanku kemudian, lalu yang mana pusakanya? Apakah pusaka sejatinya itu memang gunungnya, atau piramida ini yang merupakan teknologi kuno di masa lalu yang kemudian jadi hal yang diteliti, yang istilahnya jadi portal yang menjadi menselaraskan resonansi suara ke berbagai titik kesadaran di bumi itu. Nah, sebenarnya
yang mana nih yang jadi pusakanya nih? Apakah gunungnya atau memang si piramidanya? Kita pernah bahas tentang pusaka. Betul. Yang mana kita cerita pusaka itu di masa lalu sebagai mitra dari orang-orang yang memang punya. Betul. Biasanya pusaka itu, ini review sedikit, mungkin teman-teman ada yang belum nonton. Biasanya pusaka dikenal sama orang zaman sekarang itu sebatas keris, batu bacan, batu cincin apa segala macam, atau senjata lah. Senjata ya. Tapi ternyata pusaka di masa lampau lebih dari itu. Bahkan kain pun bisa jadi pusaka. Pusaka sebagai mitra, sebagai alat untuk menopang kinerja dari si sang tokohnya. Intinya antara empuknya, antara tokohnya dengan pusakanya itu atau bendanya itu selaras. Yang mana di masa lampau itu sebagai teknologi yang menyatu kepada diri sang orangnya itu. Bicara tentang pusaka dan Gunung Padang, iya, aku dan berusaha gunung, ini ya, iya, berusaha membesarkan cakupannya kali ya. Iya, dan gunung yang di dekat Gunung Padang adalah Gunung Gede. Gede, ya. Pusakanya yang mana? Kalau berdasarkan cerita itu, bisa dikatakan secara harafiahnya, ya pusaka adalah si Gunung Gede, Gunung Padangnya, karena dibentuk oleh manusia di peradaban yang biasa kita cerita, peradaban Sundaland. Betul. Sekian puluh ribu tahun yang lalu. Nah, kenapa bisa dibilang pusaka? Karena pusaka sebagai teknologi canggih di masa lampau. Mungkin bukan piramidanya, tapi ada beberapa hal-hal yang di sana memang dibikin dengan unsur-unsur alam tertentu menjadi suatu bentuk, dan itu bisa diaktifkan ibarat kayak punya tombol oleh orang yang memang mampu menggunakan itu di masa lampau. Kita pernah bicara tentang itu, salah satunya Dorval, episode ya, Dorval. Kalau Dorval itu kurang lebihnya seperti relay. Jadi alat benda yang punya fungsi untuk menguatkan sinyal untuk meraih informasi-informasi yang ada di sekitarnya. Dan di masa lalu itu banyak peninggalannya ada di masa kini, tapi sedikit. Nah, sedangkan yang dari tadi Mas Anton tanya, yang kita ceritakan di episode kali ini adalah yang lebih besar lagi dari Dorval, yaitu Gunung Padang. Ada juga kalau di sekitar Jawa Barat ada Gunung Sadahurip, ada Lalakon, iya. ada Sigit. Iya, di Jawa Tengah juga ada yang di Solo Tigo. Iya, Solo Tigo. Dan sebagainya yang sebenarnya masih banyak, mungkin masih banyak terpendam di bumi, di bawah tanah gitu ya. Kenapa dibilang sebagai teknologi? Karena dalam beberapa hal di bangunan tersebut itu punya resonansi atau energi tertentu yang bisa terpancar ketika diaktifkan oleh orang yang mampu. Mampu di sini artinya dia orang di masa lalu itu punya cakrawala yang sangat luas dengan energi spirit yang sangat tinggi. Ibaratnya gini, kalau misalnya orang itu memang sudah mumpuni, orang bilang sudah sakti, tapi kan kadang-kala butuh untuk menopang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka teknologi itu yang berupa benda itu difungsikan untuk hal itu. Dan bukan cuma sekedar untuk meraih informasi yang ada di sekeliling benda tersebut, Mas. Tapi dari penuturan orang tua masa lampau yang pernah saya dengar sedikit, dikasih pemahamannya bahwa benda-benda, teknologi-teknologi di masa lampau itu bahkan bisa sampai memanipulasi alam yang ada di sekitarnya, gitu. Mungkin kalau zaman sekarang ada gembar-gembor isu tentang di beberapa tahun yang lampau lah tentang teknologi HARP. Waktu zaman COVID dihembuskan lagi konspirasi tentang teknologi HARP. Teknologi HARP itu ya sebuah teknologi yang memancarkan sinyal ke atas untuk memanipulasi iklim dan sebagainya. Nah, tapi kalau di masa lampau itu antara teknologinya, antara bendanya itu punya energinya sendiri, dan orang yang mengaktifkan itu juga punya energi yang luar biasa, spiritnya yang energi besar. Setara berarti kayak. Jadi ketika ini sudah punya energi dari komponen alam itu yang dibentuk, diaktifkan sama orang ini kayak mencet tombol, jadi semakin dahsyat lah, jadi semakin masif lah fungsinya terhadap
lingkungan sekitarnya, terhadap alam sekitarnya gitu. Dari yang pernah saya dengar dari penuturan orang tua di masa lampau bahwa ketika orang itu bisa ngaktifin tombolnya di masa lalu, itu bisa tahu tentang iklimnya yang ada di situ, tentang pergerakan udaranya gimana, tentang di situ vegetasi tumbuhannya seperti apa, termasuk hewan-hewannya bagaimana, makhluk hidupnya yang lain. Terus tentang, jadi bisa memproyeksikan sekian waktu ke depan, oh di waktu-waktu ini bagus untuk tanam atau untuk panen, karena itu semua informasi dari alam yang masuk selaras dengan teknologi tersebut dan dengan orangnya. Awalnya saya mikir teknologi di masa lalu itu sama halnya kayak kita di depan komputer searching terus ada, jadi orangnya mesti ada di tempat. Ternyata ketika saya dikasih gambaran sedikit secara spirit, nggak gitu mas. Jadi orang yang bisa mengaktifkan itu dari jarak jauh pun bisa. Jadi nggak cuman di depan bendanya, tapi dari jarak yang jauh pun bisa. Dan itu ibaratnya live nyata, saat itu juga tahu. Bahkan kalau misalnya ada burung lewat pun dia tahu. Langsung informasinya masuk dan dia bisa cerita. Seolah-olah walaupun jaraknya dia yang sangat jauh dari teknologi itu, dari bendanya, dia juga ada di situ kesadarannya. Segitu. Ini kalau di masa sekarang aku jadi berpikirnya kayak ini ada perangkat yang diberikan kecerdasan gitu, ya. AI-nya gitu ya. Ada AI-nya, ada algoritmanya gitu. Lah kayak gitu. Nah, masalahnya sekarang misalnya gini, kalau misalnya masyarakat kita zaman sekarang sudah dalam pemahaman yang seperti itu, udah tahu nih ada perangkat bisa dimasuki dengan kesadaran. Kok apakah masih ada yang mempergunakan teknologi purba ini untuk kepentingan di masa sekarang? Teknologi purba itu mungkin saya agak harus ngelurusin. Takutnya ada orang yang misperception. Purba yang dimaksud bukan purba primitif ya. Bukan primitif. Tapi kuno yang modern. Kuno yang tinggi. Di masa yang lampau. Gitu. Oke, lanjut. Apakah masih ada sejauh yang pernah saya dengar, mungkin masih ada. Tapi dalam lingkup kecil, misalnya kayak dalam masyarakat adat yang masih menjaga tradisi leluhurnya turun-temurun. Walaupun sejauh yang pernah saya tahu ya, walaupun mereka masih melakukan itu, tapi itu seperti meneruskan aja tradisi tersebut. Pelestarian gitu, tradisi dan budayanya. Misalnya acara ngelarung untuk apa fungsinya. Terus misalnya mau musim tanam, sedekah bumi ada gitu. Acara dan upacara apa. Mau panen ada upacara tertentu. Dan misalnya mau bangun rumah harus begini gitu kan. Nah, biasanya itu bisa ditemukan kalau di zaman sekarang itu di masyarakat adat yang ruang lingkupnya ya situ aja kecil. Artinya ketika mau menggunakan pembelajaran ilmu-ilmu dan teknologi dari masa lampau, ya harus mengikuti tradisi tersebut, harus jadi orang yang ngikutin itu, harus mengamalkan lah ibaratnya. Oke. Niteni ya? Iya, niteni. Kayak gitu. Nah, sayangnya hal-hal itu di zaman sekarang jadi cuma sekedar tradisi belaka, seremonial. Ya. Padahal kalau misalnya banyak orang di zaman sekarang itu sadar dan aware soal teknologi leluhur di masa lampau di negeri ini tuh ada, itu mungkin kita bisa jadi negara yang dikdaya, yang berdikari, yang hebat seperti di masa lampau. Betul. Karena semua hal udah disediakan oleh alam dan sudah diramu oleh para leluhur, tinggal kita bisa mempelajari itu apa enggak. Gitu. Nah, ini kan melalui referensi yang aku baca ini, mereka kan bilangnya bahwa ini terlupakan, terkubur oleh waktu, entah oleh penjajahan kolonial, kita sengaja diputus dari keterhubungan kita dengan sang leluhur kan gitu. Atau juga bahkan kitanya sendiri yang berjarak karena kita
pemahamannya nggak sampai ke situ gitu. Nah, aku kan tetap kayak mencari, maksudnya gini, gimana ya kalau misalnya di masa sekarang ini untuk mencapai yang kita bilang bahwa Indonesia akan jadi mercusuar dunia, akan menjadi Indonesia emas di 2045 kayak atau di tahun yang akan datang kan gitu. Bisa nggak sebenarnya ini kemudian peninggalan-peninggalan ini dimanfaatkan kembali sama orang zaman sekarang? Bukan sekedar yang istilahnya, kebanggaan bahwa kita punya artefak yang lebih tua aja di dunia ini, tapi kita bisa memanfaatkan untuk situasi yang di masa yang akan datang. Bisa nggak? Ya, sebenarnya yang selama ini kita sering ceritain ya, kalau Sobat Time Travel itu ngikutin kita dari lama. Kita sering cerita tentang kebangkitan budaya, tentang kebangkitan spiritual, tentang rasa cinta kepada tanah air, tentang ujangan-ujangan leluhur, kitab-kitab kuno dan sebagainya. Itu semua menceritakan tentang itu yang tadi Mas Anton tanya. Bisa nggak sih? Bisa. Tapi kan ternyata banyak orang di zaman sekarang, dari kalau kita lihat sekeliling aja, itu banyak orang yang udah skeptis tentang budaya sendiri. Jadi seolah-olah orang di negeri sendiri itu hilang jati dirinya. Gitu. Betul. Mungkin saya juga bagian dari itu karena jadi anak muda yang hidup di kota metropolitan. Tapi kan semua balik lagi ke orangnya. Kita juga nggak bisa nyalahin, Mas. Betul. Semua balik lagi ke orangnya, mau nggak untuk belajar. Paling nggak mengenal itu. Kalau ada, mungkin teman-teman di sosmed sekarang lagi cukup banyak bertebaran di FYP, di TikTok atau platform yang lain, bahwa kalau salah satunya di Jawa bilangnya orang Jawa jangan hilang Jawanya. Mungkin di daerah lain juga ada, orang Bali jangan hilang Balinya, Dayak jangan hilang Dayaknya, dan sebagainya. Maksudnya semakin banyak hal-hal dari budaya luar yang masuk ke sini, akhirnya tergeruslah nilai-nilai luhur yang ada di sini dari lampau, yang sudah ada dari zaman baheula gitu kalau kata orang Sunda. Itu sih. Sebenarnya balik lagi sebenarnya bisa, asal mau untuk mempelajari itu semua. Kan ini kan lagi muncul ya semua sisa-sisa peninggalan dari masa lalu yang mulai muncul. Tadinya aku pikir di Jawa Barat itu nggak ada peninggalan kayak candi di Jawa Tengah, ternyata punya model-model kayak situs-situs kayak begini. Ada situs yang ternyata jadi kayak piramida berundak ya, yang ternyata mereka sebut sebagai teknologi purba masa lalu yang punya daya yang hebat sekali gitu. Dari cerita Alif aja udah bisa kegambar bahwa ternyata manfaatnya itu bukan ecek-ecek ya, kawasan ya, hampir seluruh kawasan. Nah, ini kan bicara tempat yang cuman Jawa Barat aja. Bayangkan kalau misalnya emang Indonesia itu ternyata punya piramid atau punya teknologi kuno masa lalu yang tersebar luas di Indonesia lah di masa sekarang. Mungkin itu yang salah satunya yang menjadi Indonesia itu sebagai pusaka abadi nan jaya ya. Ya mungkin nanti di episode yang lain kita bisa terakhir dari saya. Kita dari tadi cerita tentang gunung, tentang teknologi yang ada di masa lampau. Ada satu waktu di mana ketika lagi diskusi soal ini sama Mas Anton, saya tiba-tiba terbawa suasana dan bisa dibilang itu ngelihat secara batin lah, secara spirit. Awalnya samar-samar, lama-lama makin terang, makin jelas. Saya ngelihat ada satu sosok, satu orang laki-laki parubaya, mukanya bersih, teduh kalau dilihat, tapi kayak lagi sikap tegap, seolah-olah kayak lagi sikap siaga, dengan di kepalanya ada ikat kepala dan pakaiannya itu khas Sunda tempo dulu banget. Adanya itu sekelilingnya saya ngelihat
kayak di suatu tempat yang tinggi dan anginnya lagi cukup kenceng, kadang-kadang ada kabut nutup itu. Sesekali saya dengar kayak suara gemuruh dari bawah. Saya nggak tahu itu di mana dan saya nggak tahu beliau itu siapa. Tapi yang bisa saya coba telaah, tafsirin, seolah-olah beliau kayak ingin menyampaikan suatu pesan bahwa kayak lagi ada yang ditunggu. Seolah-olah akan ada suatu hal di waktu-waktu yang akan datang. Terus banyak orang zaman sekarang itu lalai terhadap hal-hal yang luhur yang ada di negeri ini. Ya mungkin kaitannya dengan salah satunya dengan teknologi itu. Salah satunya ya. Salah satunya, oke. Budaya, tradisi, dan sebagainya. Seolah-olah sikap beliau yang kalau wajahnya teduh tapi lagi siaga, itu mengisyaratkan alam itu jangan diabaikan loh gitu. Kalau dari tadi kita bicara gunung dan saya ngeliat beliau itu ada di tempat yang tinggi, mungkin itu gunung, mungkin itu di sebuah gunung. Selama ini gunung selalu belakangan ini gunung oleh orang-orang muda hanya sebatas tempat rekreasi atau eksplorasi belaka, atau tempat hiking doang. Tapi semakin kesini semakin lupa tentang menjaga nilai kesakralan dari sebuah gunung. Akhirnya sebagian orang di zaman sekarang itu menganggap bahwa itu mah mitos, kesakralan tentang gunung itu mitos, nggak usah dipercaya. Hal-hal kayak gitu nggak ada, yang mistis nggak ada dan sebagainya. Akhirnya orang jadi nganggap itu sebuah klinik dan lain-lain. Jadi konotasinya negatif. Betul. Padahal yang dimaksud oleh para leluhur bukan seperti itu. Tapi gunung itu sebagai sebuah simbol pintu energi antara makhluk dengan sang kholik, antara makhluk dengan sang ilahi. Jadi jangan cuma sekedar datang berkunjung tapi nggak tahu apa-apa. Iya betul. Paling nggak, walaupun nggak tahu apa-apa, paling nggak hormatin lah. Betul. Nggak usah sok nyelonong aja gitu. Mungkin itu yang makin kesini makin tergerus. Makanya kita bisa lihat di zaman sekarang alam semakin bergejolak. Mungkin kitanya udah lupa sama hal-hal seperti itu. Akhirnya ya alam juga bisa berontak lah bahasa saya gitu. Gitulah kira-kira. Mungkin ini juga jadi kayak apa ya? Sinyal-sinyal kebangkitan lagi, awal sinyal kebangkitan pengetahuan luhur yang leluhur kita punya di masa lalu ya. Karena biar bagaimanapun juga belajar dari nama-nama gunung-gunung di masa lalu, ternyata itu punya vibrasi yang baik yang menaungi seluruh kawasan yang ada di Nusantara waktu itu ya. Mungkin perlu juga kita kembali lagi ke sana, melihat kedalaman filosofinya dan menjadi satu yang bermakna buat kita di masa sekarang. Dan dari tadi apa yang saya ceritain itu cuman apa yang saya pahami aja, sedikit yang saya pahami. Karena selebihnya saya juga nggak begitu paham dari penuturan orang tua di masa lampau, karena itu hal yang rumit ya. Dan Alif kira-kira anak now ya, anak zaman now ya, kurang jaksel. Ya. Oke, Sobat Time Travel, mungkin di episode yang lain kita akan bisa memperluas lagi cakupan tentang mungkin pusaka bisa diperluas lagi maknanya menjadi lebih dalam, lebih luas, lebih bermanfaat buat kita di masa sekarang. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe setelah terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.